apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya, Janati, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kesal mobil terobos banjir hingga banjir masuk ke rumah. Warga desa Glonggon di Kabupaten Pati memblokade jalan kecamatan. Banjir bukan halangan bagi para siswa di Kabupaten Kudus untuk bisa ke sekolah. Mereka rela naik perahu terobos banjir. Warga hingga pedagang berebut kupon sembako murah di Pasar Meragen, Kabupaten Demak. Kita ke informasi yang pertama, ratusan rumah di Desa Doro Payung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati terendam banjir. Warga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga karena genangan banjir hampir mencapai 1 meter. Banjir setinggi 75 cm kembali merendam Desa Doro Payung di Kecamatan Juwana, Pati, Senin malam. Banjir bahkan masuk ke dalam rumah warga. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Silugonggo karena tingginya intensitas hujan. Letak desa yang berdekatan dengan sungai membuat desa ini selalu terendam saat hujan lebat datang. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah tetangga yang tidak terendam banjir, sedangkan sebagian memilih bertahan. Dengan banjir ini kalian lakukan ya itu ngringesi barang-barang, ngamanno barang-barang sing lebih penting, ngoten. Terus nopo jenenge bocah anak-anak itu diberi tidur yang nyaman gitu. Kalau tidur gimana Mbak? Masih sih? Tidur ngungsi di sebelahnya, sebelah utara, selatan ya. Di samping rumah. Iya, samping rumah. Itu sekarang dulu itu belum kemasukan. Terus baru pagi ini kemasukan. Data pemerintah desa Doro Payung menyebutkan sebanyak 546 rumah terendam banjir. Masuk rumah sebanyak 124 rumah terdiri dari 168 kakak dengan jumlah 504 jiwa. Ketinggian air dalam rumah sekitar 2-25 cm. Untuk mengantisipasi ledakan pengungsi, pemerintah desa Doro Payung kembali menyiapkan pengungsian di kantor desa. Arif Nurul melaporkan dari Kabupaten Pati. Warga memblokade Jalan Jakenan Winong di Kabupaten Pati pada Selasa pagi. Warga kesal lantaran mobil menerobos banjir tinggi sehingga air melimpas ke rumah-rumah warga. Warga desa Glonggongan di Kecamatan Jaken Pati terpaksa menutup akses jalan penghubung Kecamatan Jakenan Winong Selasa pagi. Warga meletakkan kursi panjang dan bambu di tengah jalan sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Aksi warga sebagai puncak kekesalan karena banyak kendaraan memaksakan diri menerobos banjir yang mencapai 1 meter. Air kemudian menerjang rumah warga di sepanjang jalan. Sampai berapa sentimeter Pak ini? Mungkin 1 meter lebih. Imbasnya ke warga apa Pak ini? Ke pemukiman? Imbasnya ke warga ya, kalau ada mobil melaju cepat ya ombaknya itu masuk ke rumah, merusak bangunan. Kalau enggak pelan-pelan jalan. Ini akhirnya ditutup ya Pak ya, atau bagaimana? Kalau nanti tambah besar lagi saya tutup di jalan. Banjir merendam jalan penghubung kecamatan sepanjang 2 km mulai dari Pasar Glonggong. Banjir disebabkan curah hujan tinggi pada Senin sore sehingga Sungai Silugonggo meluap ke jalan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Sementara warga desa Karangrowo di Kecamatan Undaan Kudus memilih bertahan di rumah meski banjir terus meninggi. Warga beralasan lokasi pengungsian terlalu jauh. Hingga Selasa pagi banjir masih merendam permukiman warga desa Karangrowo. Ketinggian banjir mencapai 80 cm sehingga masuk ke rumah warga. Lebih dari 100 rumah terendam dan 750 kepala keluarga terdampak. Tidak hanya rumah, akses jalan desa juga terendam dan sulit untuk dilintasi. Mayoritas warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda. Akses lokasi pengungsian yang jauh menjadi alasan warga bertahan. Banjir disebabkan makin dangkalnya Sungai Juwana sehingga tidak bisa menampung datangnya air dari Sungai Piji. Milih bertahan di rumah Mas? Nggak ngungsi? Nggak mungkin aksesnya jauh gitu Mas kalau ngungsi gitu. Biasanya ngungsi di mana Mas? Di DPR atau di balai desa situ.
kampung. Untuk makan sehari-hari bagaimana Mas ini? Ya, masak di rumah, kadang ya dikasih nasi sama dessert. Kita beralih ke informasi lainnya. Konferensi pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Demak berlangsung panas pada Senin malam. Kericuhan dipicu lantaran sejumlah pimpinan ranting dilarang masuk ke lokasi konferensi. Suasana panas di luar ruang konferensi terjadi saat konferensi pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor di YP Hidayatullah Muftadiin Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Demak, Senin malam. Ratusan anggota Banser dari ratusan ranting memadati jalan memprotes panitia karena tidak diizinkan masuk sehingga adu mulut terjadi. Juru bicara Forum Komunikasi Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Demak mengatakan sejumlah pimpinan ranting masuk ke forum untuk mengklarifikasi prosedur konferensi cabang karena ada sejumlah kejanggalan. Nggak tahu kalau setelah jam 22.00 itu ada yang memasukkan. Karena waktu itu kami penutupan pada rekomendasi pukul 22.00 itu tidak mengetahui jumlah rekomendasi yang masuk itu berapa. Tapi waktu penghitungan hari Ahad, malam Ahad jam 23.00 itu bahwa kemudian menghitungnya itu semua ranting, semua yang dapat rekomendasi itu semua tercover semua. Maksudnya ada rekomendasinya. Akan tapi kami sudah cross check di Gajah, Kecamatan Gajah, padahal di calling 22.00 itu belum meluncur ke Hidayatul Muftadiin. Bahwa rekomendasi di situ sudah ada rekomendasi dari Gajah. Forum Komunikasi Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Demak akan menyerahkan surat rekomendasi penolakan dari 183 pimpinan ranting dan 7 pimpinan anak cabang kepada pimpinan wilayah dan pimpinan pusat. Saat ini FKPAC GP Ansor Demak menunggu proses rekonsiliasi dan perintah dari para ulama dan sesepuh untuk langkah selanjutnya. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Para buruh kembali turun ke jalan memprotes diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti UU Cipta Kerja. Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan Konfederasi Kasbi menyampaikan aspirasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Selasa siang. Para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak peraturan pemerintah pengganti UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka meminta Presiden dan DPR membatalkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Para buruh mensinyalir pemberlakuan PP itu hanya untuk menambah penghasilan negara dari sektor pajak, bukan untuk kepentingan buruh atau pekerja.